Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan membacakan roman klasik Percobaan Setia bagian ke-6. Selamat mendengarkan. Akan sahabatku luka sedikit pada pelipisnya, tetapi katanya sedikit saja, karena berkata-kata tiada selesa amat. Tiada lagi kutanyakan perihal Cina beca itu dan kendaraan yang hendak membunuh kami itu. Alangkah kecewa rasanya ditimpa malapetaka itu. Inilah dia agaknya neraka dunia. Sedih benar rasa hatiku tinggal sebatang kara jauh dari sanak saudara, terbaring seorang diri dalam rumah sakit yang bukan kepalang besarnya itu. Kesedihan dan kesusahan serta takut hatiku itu bertambah lagi, karena tiap-tiap hari dokter itu datang melihat aku, maka diperintahkannya dengan sangat kepada mandur rumah sakit itu, supaya aku dijaga benar-benar, jangan diberi bergerak-gerak. Jadi beratlah dugaan dalam hatiku, penyakitku pasang, jika tidak mengapa aku dimata-matai amat. Lagi pula badanku kurasa lemah, sedikit saja aku berkisar, sakitnya sampai ke ujung rambut. Dengan tidak kusengaja menangislah aku terseduh-seduh sebagai anak kecil ditinggalkan ibunya. Jika aku mati apakah jadinya? Itu saja yang timbul di kepalaku. Kadang-kadang tengah tidur aku menjerit, rasa-rasa malaikat maut datang meminta nyawaku. Takutku, Allahu Rabbi, mau rasanya aku ke dalam perut ibu. Untunglah mandur rumah sakit itu seorang peramah dan baik hati. Bila aku terkejut oleh malaikat maut itu, ia pun sudah ada di sisiku. Aku dihiburkannya dengan bermacam-macam perkataan yang memberi pengharapan. Dialah merintang-rintang, membujuk, menawar hatiku. Pada hari yang ketiga aku beristirahat di rumah sakit itu, pada pagi harinya Abdul Patah pun datang mendapatkan aku. Kepalanya tiada berbebat lagi, sekadar ditempelnya saja dengan obat buatannya sendiri. Nyata ia luka enteng. Bagaimana perasaan Tuan Haji? Adakah berangsur kurang? Katanya dengan agak beribah hati. Alhamdulillah, perasaan badanku berangsur sedikit. Kepalaku tiada pusing lagi, sahutku dengan lambat-lambat. Yakin-yakinlah Tuan berobat, katanya. Mudah-mudahan lekas hendaknya pulih. Kalau tidak aral melintang, esok saya berlayar ke Melaka, akan meneruskan barang perniagaan saya. Mendengar itu, air mataku meleleh cucur membasahi pipiku. Terpikir aku akan untungku. Jika tidak dirundung malang itu, maka dengan kapal esok itulah aku hendak meneruskan pelayaranku ke Melaka. Tetapi sekarang inilah halku. Apakah yang Tuan risaukan? Insya Allah kalau Tuan yakin berobat, sebulan ini sembuhlah Tuan, kata dia. Mudah-mudahan masih hendaknya mulut enci itu, kataku dengan sebal hati. Tak perlu Tuan Haji berkirim surat lagi, katanya. Biarlah nanti saya sendiri yang mengabarkan perihal yang terjadi ini kepada orang tua itu di Melaka. Insya Allah akan lebih lekas rasanya kabar itu sampai daripada surat yang banyak tangguhnya itu. Mana baik pada pendapat enci saya mengikut, kataku dengan menggeletar rasanya. Ya itulah yang sebaiknya, katanya pula. Dan lagi supaya mudah Tuan Haji di belakang hari, lebih baik barang Tuan yang 2-3 potong itu saya lakukan sekali. Jadi dapat Tuan Haji berlenggang tangan kelak bila Tuan balik ke sana. Paham sahabatku itu, kutimbang banyak baiknya. Benarlah apa yang dikatakannya itu. Bila tiada banyak yang diuruskan, tak boleh tidak dapatlah bersenang-senang di kapal kelak. Apalagi sepeninggal aku di rumah sakit itu, siapa pula yang menguruskannya? Budi baik enci itu, melainkan banyaklah terima kasih saya, sahutku. Mudah-mudahan Tuhan sarwa sekalian alam membalas kebaikan enci itu. Abdul Patah menghampiri aku, lalu tangan kananku dirabanya. Selamat tinggal, moga-moga lekas kita bertemu di Melaka. Selamat jalan enci, kataku dengan suara serak, karena air mataku sudah turun ke kerongkongan, menahan sedih hati ditinggalkannya seorang diri dengan terbaring pula. Sehari-harian itu kepalaku
penuh pula dengan bermacam-macam kenang-kenangan. Melarat-larat kian kemari, sebentar terkenang akan orang yang di Melaka, sebentar lagi terpikir pula akan kadar diriku yang setengah mati itu. Akhirnya hatiku pun dapat pula kuhiburkan sedikit-sedikit dengan jalan menanti-nanti kabar dari Melaka. Ataupun barangkali salah seorang dari mereka itu datang melihat aku kemari. Berat dugaanku apabila kabar yang menyedihkan hati itu sampai kepada mereka itu. Tak dapat tiada salah seorang daripada mereka itu datang jua melihat aku, karena aku tahu kedua orang tua itu memandang aku sudah sebagai anak kandungnya. Kekasihku Kuntum yang baru mekar itu pun pada adatnya takkan sampai hati membiarkan aku terbaring seorang diri dengan tak dapat menggarit lagi jauh di rantau orang pula. Ia seorang yang baik hati, lebih-lebih kepadaku dia tidak akan menyia-nyiakan nasibku. Kepada mandur rumah sakit itu kutanyakan apabila kapal dari Melaka masuk, daripadanya lah ku ketahui bahasa 3 hari lagi kapal yang ku nanti-nanti itu akan tiba. Hatiku pun senanglah sedikit karena 3 hari tiada lama amat. Pada hari yang ke-6 waktu subuh benar aku sudah terjaga dari tidurku. Hal itu kurasa badanku agak segar sedikit. Udara nyaman baunya dan hari itulah pula aku mulai dapat menggarit-garitkan kakiku meskipun agak sakit jua. Sekalian itu pada adatnya tidak akan terjadi kalau sekiranya mandur itu tidak membisikkan ke telingaku. Bahasa kapal yang dari Melaka sudah berlabuh, kegirangan hati dan kebesaran pengharapan membangunkan sekalian saraf yang ada dalam tubuhku. Maka jadilah bertambah nyaman dan kekuatan rasa bertambah. Pukul 10 biasanya datanglah Opas pos membagi-bagikan surat kepada penghuni rumah sakit itu. Aku pun awaslah memasang telinga kalau orang yang dinanti-nanti itu tiba. Tiada lama antaranya kedengaran bunyi gelak, darahku tersirap. Kalau itulah orang dari Melaka itu. Suara orang makin lama makin dekat. Akhirnya masuklah ke dalam kamar kami itu seorang opas pos diiringkan oleh mandur itu. Mandur yang peramah itu menunjuk aku, segera juga opas pos itu mendapatkan aku. Dari dalam rejut kulit dikeluarkannya sepucuk surat lalu diberikannya kepadaku. Dengan gemetar kusambutlah surat itu dengan tangan kiriku. Sebelum surat itu kubuka, lebih dahulu kulihat alamat dan pengirimnya. Ya, benarlah dari Melaka datangnya. Akan tetapi bukan dari ayahku karena pada sudutnya tertulis Abdul Patah. Jadi dialah yang berkirim surat itu. Surat itu segera jua kubuka dengan pertolongan gigiku. Lalu kukeluarkan dari sampulnya dan kubaca demikian bunyinya. Saudaraku Haji Samsudin, barang disampaikan Allah, apalah kiranya surat ini kepada Tuan saudara. Wa ba'du, waktu menulis surat ini saya berdoa ke hadirat Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Tuan diberi Allah kesejahteraan dan lekas hendaknya terlepas dari percobaan Tuhan ini. Sesampai saya ke Melaka, saya belum menguruskan dagangan saya, melainkan dengan segera saya pergi ke rumah ayah kita. Maka dengan tolongan Allah adalah isi rumah itu semuanya di dalam sehat walafiat saja. Sesudah saya meminum semangkuk kahwa, saya mulailah menceritakan hal Tuan Haji. Hal itu sengaja saya lengahkan karena saya takut kalau kabar yang tidak disangka-sangka itu menggemparkan mereka. Setelah hal Tuan jatuh itu saya kisahkan, ibu Tuan dan Haji Salwiah menangis. Sesungguhnya orang rumah itu sayang akan Tuan. Pada mulanya ayah Tuan hendak datang kemari menumpang kapal yang membawa surat ini. Akan tetapi oleh urusan yang amat penting, apabila saya katakan pula Tuan sudah agak senang sedikit, maka kedatangannya kemari ditangguhkannya hingga kapal sekali lagi. Senangkanlah hati Tuan Haji dan yakin-yakin berobat, supaya Tuan lekas sembuh dan boleh lekas balik ke Melaka. Sekalian barang-barang Tuan yang saya bawa dahulu semuanya sudah saya serahkan kepada ayah dan bunda Tuan. Bersama dengan surat ini ada dikirim oleh Haji Salwiah sebungkus juadah. Surat ini kami perbuat pada malam itu jua bersama-sama dengan sekalian isi rumah. Wassalam Abdul Patah. Surat itu kubaca 2 kali berturut-turut. Sungguh pun orang yang kunanti-nantikan itu tiada datang. Senang juga rasa hatiku. Rupanya kasih sayang mereka itu tiada berubah. Syukurlah surat itu kulipat dan kusimpan baik-baik.
Lebih kurang pukul 2 petang datang pula opas pos yang lain membawa sebuah bungkusan untukku. Itulah juadah yang dikirimkannya dari Melaka. Kiriman itu kusuruh buka. Dalamnya terbelintang segumpak lempuk. Juadah itu dipotong-potong lalu kami makan berdua. Sudah berpuluh kali aku makan lempuk buatan si cantik manis itu. Karena tiap-tiap kali makanan itu masak, akulah lebih dahulu merasainya. Tentang memasak makanan itu, kekasihku itu masuk kelas 1. Tetapi sekali ini lain benar rasanya, rupanya kurang elok dan rasanya kurang sedap. Tak sampai 2 irisku kenyam, tekaku tak mau. Entah karena badanku tak sehat, entah karena memang terburu-buru memasaknya, tiada aku tahu. Maklumlah berjauhan tempat. Sungguh pun demikian tiadalah sampai hatiku memberikan penganan itu semuanya kepada orang. Sebagian kusimpanlah jua, pemberiannya tiada kudoifkan. Sebermula akan tanganku pun berangsur sembuh, dapatlah sudah kugarit-garit lebih banyak, jariku pun hidup kembali. Hanya kakiku yang patah itulah yang ku khawatirkan amat. Karena tiada dapat ku ketahui berangsur baikkah atau bertambah berat, sebab tak dapat digarit-garitkan. Apalagi pembungkusnya yang bukan alang kepalang tebalnya itu sangat mengganggu rasanya. Tetapi adalah jua yang menyenangkan hatiku sedikit, ialah dokter itu. Tiada kerap amat mendapatkan aku, berlainan halnya dengan tatkala aku baru ke sana dahulu. Boleh dikata saban-saban jam, itulah suatu bukti kepadaku. Kakiku itu rupanya tiada dikhawatirkannya lagi. Kadang-kadang malam hari jika mataku belum mengantuk, kuambillah surat yang dari Melaka itu, lalu kubaca lambat-lambat. Kapal di muka ini, ayahku datang melihat aku. Ya, sudah 2 hari ku terima surat, jadi aku menunggu 2 hari lagi. 2 hari lagi tak lama. Aku berharap dalam 2 hari itu penyakitku berangsur-angsur pulih, supaya dapat aku puas-puas bercerita dengan bakal mentua itu. Hari yang ku nanti-nantikan tibalah. Dari mandur rumah sakit itu kudengar pula kapal yang sudah masuk. Aku pun gelisahlah, sudah lebih 2 jam rasanya aku menanti-nanti, tetapi belum ada orang yang datang, bahkan memberi kabar. Kemudian kudengar pula ribut di luar, hatiku gelabah dan cemas-cemas pula. Sejurus kemudian masuk pula opas pos yang dahulu. Sebagai yang dahulu jua, dari dalam rajut kulitnya dikeluarkannya sepucuk surat, lalu diberikannya kepadaku. Sekali ini aku lebih sopan karena aku sudah pandai menyambut surat itu dengan tangan kananku. Sepeninggal opas pos itu kubukalah surat tadi, hatiku berdebar-debar, dada gemuruh. Dari siapakah gerangan datangnya? Dari bakal mentuakah? Atau dari sahabatku itu jua? Itu belum ku ketahui, karena nama si pengirim tak ada tertulis. Menggigil tanganku membuka surat itu, tulisannya serupa dengan yang dahulu dan yang menandatanginya sahabatku itu juga. Demikian isi surat itu. Sahabatku, kemudian daripada mengucap syukur kepada Rabbul Alamin, inilah saya mengabarkan peristiwa yang kejadian di Melaka. Alhamdulillah, waktu menulis surat ini kami semua diberi Allah kesehatan dan keselamatan, kecuali Haji Salwiah, karena dengan kehendak Tuhan ia kena penyakit ketumbuhan yang sangat mengkhawatirkan hati. Kami seisi rumah tiada boleh keluar sebelum dibenarkan dokter, dan itulah pula sebabnya orang tua itu tak dapat datang kemari. Tak sampai hematnya meninggalkan Haji Salwiah yang dalam sakit keras itu. Jadi jangan hendaknya Tuan Haji sampai menanti-nanti kedatangan orang dari Melaka, melainkan senangkan sajalah hati saudaraku di sini. Mudah-mudahan lekas hendaknya sembuh, dan doa-doakan kepada Tuhan supaya Haji Salwiah pulih hendaknya dari penyakit itu. Sekali ini tak dapat kami berkirim apa-apa karena malum sendirilah hal kami di Melaka sekarang ini. Lain daripada itu, kalau berkirim surat ke Melaka lebih baik alamatkan saja kepada saya. Boleh lekas dapat saya sampaikan. Sambutlah salam dari kami semua, Abdullah Fatah. Jika sekiranya dikatakan aku fana ataupun pingsan sesudah membaca surat itu, niscaya orang tiada percaya, karena mataku celik jua. Sejurus panjang lamanya aku tiada tahu kadar diriku. Di mana aku dan bagaimana aku, tiada aku tahu. Dadaku sesak amat. Lama rasanya aku tidak bernapas, leher rasa terkebat, kerongkongan rasa tersumbat. La ilaha illallah.
Kataku sesudah aku menarik napas panjang beberapa hari yang lalu ketika aku baru-baru di rumah sakit. Hatiku cemas amat kalau aku mati. Tetapi ini lebih pula rasanya hingga sekujur tubuhku lemah dan bergegar. Dia jantung hatiku yang menjadi idam-idaman siang dan malam kena penyakit ketumbuhan, penyakit yang berbahaya. Penyakit yang selalu membawa makhluk ke negeri yang baka. Allah yang tahu hatiku bagai diiris digunting-gunting biar kakiku yang sebelah lagi kena bencana, asal dia terhindar daripada penyakit jahanam itu. Tetapi apa dayaku, kadar Tuhan itu tak dapat dipertukarkan. Aku sakit, dia pun sakit. Alangkah buruk nasibku ini. Apakah dosa yang sudah kuperbuat maka sampai begini beratnya aku menerima hukuman dari Tuhan? Ya, pikirku hampir melarat, hampir sesat. Astaghfirullahaladzim. Aku seorang haji yang sudah menempuh tanah suci, sudah mengetahui serba sedikit, masih kurang iman. Lupa aku bahasa sesuatu itu diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Dengan sesuatu sebab, ya barangkali suatu cobaan bagiku akan mengukur berakarkah sudah iman itu di dalam dadaku. Hasil percobaan itu menyebabkan aku hampir separuh gila. Untung benar mandur rumah sakit itu orang yang berpengajian, tahu di dalam lubuk dapat mengadakan air, menyiram api yang berkobar dalam pembendaharaan dadaku. Tuan, tak usah khawatir, katanya. Kemanakan saya belum selang berapa lama ini kena penyakit itu pula. Bukan dia saja, banyak orang yang lain, tetapi insya Allah dia memberi bahaya. Ini pula ia tentu dirawat oleh ayah bundanya dengan sebaik-baik pelihara. Itu tak usah Tuan Haji cemaskan. Banyak lagi kata-kata menghiburkan hatiku hingga aku yang dilambung ombak kecemasan itu pun redalah sedikit. 2 hari sesudah itu kukirimkan surat ke Melaka apa-apa petua sahabatku itu. Dalam suratnya yang akhir itu kuturutlah. Dalam surat itu kukabarkan penyakitku berangsur kurang dan tanganku pun sudah boleh kupergunakan. Kukabarkan pula bagaimana sedih hatiku mendengar kemalangan yang menimpa adikku Salwiyah itu. Sudah itu kuucapkan terima kasih kepada Abdul Fattah karena sudah banyak benar pertolongannya akan daku. Dari sini sampai ke atas pun aku akan banyak meminta pertolongan kepadanya. Setelah surat itu kualamatkan kepada Abdul Fattah, maka kuberikan kepada mandur rumah sakit itu, dan dialah yang memasukkan surat itu ke kantor pos. Budi baik mandur itu tiada akan terbalas. Syahdan sampai kepada hari aku berkirim surat itu, kebimbangan dan kecemasan hatiku belumlah hilang. Rasa-rasa akan mendengar kabar buruk saja. Siapa tahu sepeninggal suratnya baru-baru ini penyakitnya bertambah kuat dan tiada yang akan menghalanginya. Jika yang empunya hendak mengambil nyawanya, seandainya hal yang tidak kuharap-harap itu terjadi, apalah akan halku ini. Aku sudah mengarung lautan pergi ke tanah suci karena menambah martabatku. Berbagai-bagai percobaan dan tanggungan sudah kuderita, semua itu karena dia. Tiada akan sanggup agaknya aku menderita dan memikul beban yang demikian beratnya itu. Tiada akan tertahan. Kadang-kadang sampai jauh malam mataku tiada mengantuk. Pikiranku selalu melayang ke Melaka saja, ke tempat dia terbaring sebagai aku ini. Aduhai, barangkali dia buah hatiku itu terguling bertikarkan pucuk pisang. Siapa tahu belakangnya penuh juga oleh penyakit yang jahat itu. Aduhai Salwiyah, demikian adamu, jauhlah engkau dari bala. Makin dekat hari kapal, makin balik kebimbangan hatiku. Siapa tahu ia membawa kabar buruk. Aku pun resahlah dari sehari ke sehari menghabiskan waktu menanti-nanti surat dari Melaka. Jika sekiranya aku dapat berjalan berpapah saja, niscaya aku pinta keluar dari rumah sakit itu. Biarlah bertongkat-tongkat aku turun ke kapal. Tetapi dalam hal selaku ini, jangankan hendak berjalan, bangkit pun belum boleh. Kalau aku penat amat karena lama terguling, maka didudukan aku dengan bersandarkan 2-3 buah bantal. Sedang kakiku juga belum lagi boleh kugarit-garitkan. Demikianlah halnya aku dengan sangat bimbang hatiku.
Sepucuk lagi aku menerima surat dari Melaka dari sahabatku Abdul Fattah. Dalam surat ini diriwayatkannya adikku Salwiyah boleh diharap karena sekarang ia sudah dapat bangkit dari tempat tidurnya. Dikabarkannya pula aku tak usah menanti-nanti kedatangan orang dari Melaka karena tak ada lagi perlunya sebab sudah berangsur baik, jadi membuang duit cuma-cuma saja. Sedang duit banyak gunanya dalam pertahanan yang akan datang ini. Kemudian diperintahkannya supaya suratnya itu segera kubalas dan disuruhnya aku menceritakan bagaimana hal diriku. Sekalian permintaan sahabatku itu kusukai belaka, apalagi aku bersenang hati kalau dapat berkirim surat ke Melaka karena tak dapat tiada sekalian surat-suratku itu sampai juga ke tangan dia. Hanya sedikit hatiku menaruh iba, tak ada rupanya seorang jua dari Melaka datang menengok aku, dan dari dia sendiri aku tak pernah menerima surat. Pada petang harinya, kumintalah sekajang kertas dengan dawat serta kalamnya kepada Mandur yang tak jemuk-jemuknya menolong itu. Sekalian yang kupinta itu segera juga kuperoleh. Aku pun mulailah mengarang surat pembalas surat sahabatku itu. Tatkala aku hendak membubuh tanda tangan di akhir suratku itu, tiba-tiba masuk Mandur itu dengan seorang yang sudah kukenal benar. "Assalamualaikum," ujarnya. "Waalaikumsalam," jawabku. "Masuklah Jamin." Sahabatku Haji Jamin yang kutinggalkan di tanah suci dahulu bergegas masuk, lalu kami bersalam-salaman dengan sangat bergirang hati. Dagingku rasa bertambah karena bersua dengan sahabat lama itu. "Mengapa maka engkau jadi begini?" tanyanya. Maka aku ceritakan segala hal ihwalnya. Aku dirundung malapetaka yang sangat mendahsyatkan itu. Kulihat ia termenung mendengar ceritaku itu. Tampak benar ia bersedih hati. "Tapi Jamin," kataku, "engkau mengatakan engkau akan menahun di Mekah." "Perkara itu nanti akan kuceritakan di belakang hari," sahutnya. "Adalah lagi hal yang sangat penting hendak kukatakan kepadamu." Mendengar itu aku rasa disambar petir. Pikiranku terbang ke Melaka. Kesukaan tadi bertukar dengan bimbang yang amat sangat. Pada sangkaku kematian orang di Melakalah yang hendak dikabarkannya. Dengan menarik napas panjang, ku nantilah yang titik dari mulut sahabatku itu. "Beginilah Sam," katanya memulai ceritanya. "Baru aku turun ke darat pagi tadi. Aku pergi ke rumah penumpangan kita yang dahulu. Maksudku di sanalah aku akan menumpang. Selang sejam aku di sana, masuk pula seorang musafir. Engkau tahu tabiatku mudah mencari kawan, jadi kami pun berbual-bual menunggu-nunggu makan. Orang yang kuceritakan itu baru datang dari Melaka. Kepadanya kutanyakan kalau ia kenal akan dikau. Karena sepanjang katanya ia menumpang sementara menunggu kapal di kedai orang tua itu. Dengan sungguh dikatakannya ia tak ada bertemu dengan engkau, tetapi ada ia mendengar orang rumah itu menyebut-nyebut Haji Syamsuddin sudah meninggal dunia waktu hendak sampai ke Pulau Pinang dan mayatnya dilabuhkan ke dalam laut. Alangkah terkejutnya aku mendengar kabar yang tidak disangka-sangka itu. Orang musafir itu kuhampiri, kutanyakan benar-benar siapakah membawa kabar itu ke Melaka. Sepanjang katanya kabar itu didapatinya dari seorang maklar bernama Abdul Fattah yang bersua dengan dia di rumah itu juga, dan Abdul Fattah yang memberikan barang-barang peninggalan yang mati itu kepada orang tua itu. Waktu aku mendengar cerita itu aku menangis. Dalam hatiku, benarlah engkau sudah mati. Kalau tidak, di mana boleh barang-barangmu itu sampai ke sana? Tatkala aku sedang asyik memperbincangkan kematianmu itu, tiba-tiba sebuah kereta berhenti di muka rumah penumpangan itu. Dari dalam kereta itu keluar tuan rumah. Rupanya ia datang dari berjalan. Agaknya budak di rumah itu berkabar bahasa aku ada di atas. Dia datang mendapatkan aku. "Apa kabar Haji muda?" katanya. "Kabar baik Enci," sahutku sesudah kami bersalam-salaman. "Sudahkah Haji pergi ke rumah sakit?" katanya dengan agak terburu-buru. "Haji Syamsuddin masih di sana, agaknya sebulan lagi baru baik." "Haji Syamsuddin mana?" tanyaku dengan sangat heran. "Haji Syamsuddin mana pula?" katanya. "Kawan tuan seperjalanan ke Mekah dahulu." Aku rasa bermimpi Sam. Di hadapan kedua orang itu kugigit kelingkingku. Astaga, aku bukan bermimpi. Aku tidak tidur. Aku sesungguhnya jaga. Serbanku kuambil, kedua orang itu kutinggalkan lalu kuburu kemari. Tengoklah.
Mengganti baju pun tak sempat. Menjelang kemari tadi aku tak berhenti-henti berpikir, memikirkan sekalian pekabaran yang kudengar itu. Sekarang dapatlah aku mengubah merangkaikan duduknya kisah yang ganjil itu hingga agak lapang rasa dadaku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku mengucap perlahan-lahan. Aku memandang kepada Haji Jamin, orang yang panjang pikiran itu. Apa yang kukatakan ketika itu, aku tiada ingat. Jadi siapakah sahabatmu itu, Syam? Katanya sebagai laku seorang hakim. Maka aku ceritakanlah akan sahabatku Abdul Fattah itu semuanya. Demikian lagi peri aku dilanggar kereta itu bersama-sama dengan dia. Aku luka parah, ia luka sedikit saja. Kemudian ku kabarkan pula halnya membawakan barang-barangku yang 4 kerat itu. Akhirnya ku tunjukkan sekalian surat-surat yang kuterima dari dia. Mula-mula kulihat Haji Jamin tersenyum membaca surat itu, kemudian dahinya berkerut dengan masam mukanya. Matanya agak dipicingkannya, demikian halnya yang galib bila ia memikirkan sesuatu hal yang muskil. Hahaha. Ia tertawa sesudah surat itu habis dibacanya. Abdul Fattah, aku kenal akan dia. Haji muda itu tersenyum masam sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah Abdul Fattah itu, katanya. Baik, sahutku. Banyak sudah pertolongannya akan daku. Lihatlah sekalian surat-surat ini, dialah yang menulisnya. Engkau sangat pandir, katanya sambil menggertakkan giginya. Si jahanam itu hendak bermain komedi rupanya. Belum juga berubah tingkah laku si bangsat itu, kata Haji Jamin. Aku jadi heran tercengang-cengang mengapa aku dikatakannya pandir. Apa pula dosa Abdul Fattah? Maka disebutnya si jahanam. Untunglah aku datang, kalau tidak mengena jerat si berdebah itu. Sekali ini ia merasa. Haji Jamin tersenyum masam, dahinya berkerut. Banyak tampaknya ia berpikir. Min, aku belum mengerti mengapa ia engkau hinakan, kataku dengan gemetar. Karena hatiku tak senang melihat ia mendoifkan manusia yang banyak pertolongannya itu. Dengan membelalangnya matanya berkatalah ia, jika engkau dapat berjalan, niscaya kusuruh engkau berkubang. Mengapa engkau berkata begitu? Kataku kepada Haji Jamin. Ya, engkau berkaki 4, tidak berotak, mau dibolak-balikan orang, suka dibuai diayunkan, si berdebah itu akan kuberi malu. Ia bersungut-sungut. Agak hatiku ia jujur dan lurus hati jua sebagai engkau. Sebagai engkau, Min, kataku dengan agak lembut, karena kulihat matanya sudah merah menahan geram hatinya. Dahulu saudaraku hendak dicobanya, sekarang sahabatku pula, katanya sambil mengomel, hingga berat dugaanku apa yang kusebutkan itu tak didengarnya. Ya, sebab jujur dan lurus hatinya itulah, maka tunanganmu itu hendak dimilikinya. Engkau dikatakannya sudah mati, barang-barangmu dibawanya akan tanda bukti. Engkau sudah berkubur, dilarangnya engkau berkirim surat kepada orang tuamu, supaya orang percaya. Engkau sudah berkubur di laut. Badanku menggigil, dadaku gemuruh, barulah aku tahu akan tipu muslihat Abdul Fattah. Kini baru terbuka rahasianya. Maka melayanglah ingatanku ke Melaka dan kepada hal-hal yang kejadian beberapa minggu yang lalu. Itulah sebab maka ia kurang senang hati karena kunyatakan aku sudah bertunangan dengan Haji Salwiah. Rupanya ia pun ada menaruh hati pula. Akhirnya sampai pula ingatanku kepada hari aku dilanggar motor itu. Boleh jadi sengaja disuruh langgarnya supaya aku mati tergiling. Persangkaan itu bertambah keras karena ia tiada mendapat bahaya, sedang luka yang di dahinya itu berat. Hatiku mengatakan dibuat-buatnya, karena luka itu lekas benar sembuhnya. Sekalian yang terasa dalam hatiku itu kupaparkan kepada Haji Jamin. Apa-apa ceritaku itu didengarnya dengan sungguh hati, tanpa kepalanya digoda oleh bermacam-macam pikiran. Setelah habis aku bercerita itu, maka kurahaplah tangan sahabatku itu dengan kedua tanganku. Putuslah pengharapanku, Min, kataku dengan air mataku. Aku sangat bersedih hati, remuk redam rasanya, macam terempas ke batu.
Engkau harus sabar supaya penyakitmu itu lekas baik, kata sahabatku yang banyak pendapat itu. Hal ini jangan engkau pikirkan, engkau tahu selamatnya saja, semuanya dalam urusanku. Haji Salwiah takkan didapatnya. Ia tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepalanya, perkara yang demikian dipandangnya mudah saja. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.